Perkenalkan, saya Jusmian Reski, NPM 22691080 dari kelas 6C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Role-Playing terhadap hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar. Alasan saya memilih judul ini karena masih banyak guru di sekolah dasar yang masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah yang membuat siswa cenderung pasif dan kurang tertarik dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu berdampak pada rendahnya partisipasi dan hasil belajar siswa. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti model pembelajaran role-playing yang dinilai mampu untuk menciptakan suasana belajar yang aktif, menyenangkan, serta meningkatkan pembelajaran dan hasil belajar siswa. Pendidikan bertujuan mencetak generasi yang cerdas, terampil, dan berkarakter. Namun kenyataan di lapangan masih banyak guru yang menggunakan metode ceramah sehingga membuat siswa kurang aktif dan cenderung bosan. Akibatnya hasil belajar mereka menjadi tergolong rendah. Untuk mengatasi hal ini, tentu dibutuhkan model pembelajaran yang inovatif dan mampu melibatkan siswa secara aktif. Salah satu model pembelajaran itu yaitu adalah role-playing atau bermain peran. Model ini merupakan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam peran atau situasi tertentu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Ini membuat siswa lebih mudah memahami materi karena mereka mengalami langsung proses pembelajaran tersebut. Nah, menurut Yusnarti, pada tahun 2021, model role-playing ini efektif dalam meningkatkan hasil belajar karena melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Hal ini juga diperkuat oleh Fujiarti pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa metode ini mampu meningkatkan keterlibatan, rasa percaya diri, serta pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Dengan demikian, model role-playing atau bermain peran dinilai relevan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan mengkaji secara lebih mendalam pengaruh penerapan model tersebut terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari latar belakang tadi tentu di sini dapat dipertimbangkan beberapa masalah utama yang menjadi fokus pada kajian ini. Yang pertama yaitu penggunaan metode pembelajaran konvensional masih dominan di sekolah dasar. Tingkat partisipasi dan keaktifan siswa rendah dalam proses pembelajaran. Tidak ada variasi dalam mode pembelajaran yang diterapkan guru di kelas. Hasil belajar siswa kurang baik terutama dalam hal pemahaman konsep. Dalam penelitian ini, diskusi dibatasi pada yang pertama itu model pembelajaran role-playing adalah subjek penelitian. Yang kedua, siswa yang saya teliti yaitu adalah siswa kelas 5. Yang ketiga, hasil belajar yang diteliti terbatas pada bidang kognitif yang sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang ada dalam kurikulum. Yang keempat, fokus penelitian ini adalah pengaruh penerapan model pembelajaran role-playing terhadap hasil belajar siswa. Nah, dari beberapa masalah utama tadi dapat saya rumuskan satu rumusan masalah, yaitu apakah hasil belajar siswa kelas 5 sekolah dasar dipengaruhi oleh model pembelajaran role-playing. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan model pembelajaran role-playing atau bermain peran berdampak pada hasil belajar siswa di sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana penerapan model pembelajaran role-playing dapat membuat kelas menjadi aktif, menarik, dan menyenangkan. Manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama itu secara teoritis, dan yang kedua itu secara praktis. Secara teoritis, manfaatnya itu berkontribusi secara teoritis pada pembangunan teori pembelajaran, terutama yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran inovatif berbasis partisipatif dan kontekstual. Sedangkan secara praktis itu yang pertama untuk guru dan siswa, memberikan model pembelajaran yang efisien dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta meningkatkan metode pembelajaran. Untuk siswa itu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, memberikan peningkatan keterlibatan siswa serta meningkatkan pemahaman materi pelajaran. Untuk sekolah itu sebagai referensi dalam upaya mengembangkan mutu belajar di sekolah dasar. Untuk peneliti lain, manfaatnya yaitu sebagai acuan dasar untuk pengembangan model pembelajaran yang lebih baik.
Baiklah, sekian penjelasan dari rancangan penelitian saya. Jika masih ada kesalahan dan kekurangan, mungkin akan saya perbaiki. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.